Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Wicaksana, NPM 24230511. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kekerasan supporter sepak bola di Indonesia. Untuk latar belakang, yang pertama, sepak bola adalah olahraga populer di Indonesia, bukan sekedar hiburan tetapi identitas budaya dan ekspresi sosial. Di balik antusiasme besar, sepak bola Indonesia menyimpan masalah serius seperti kekerasan supporter dan penyimpangan etika yang berulang. Komnas HAM menemukan pelanggaran sistematik, kapasitas melebihi batas, penggunaan gas air mata yang dilarang FIFA, pintu darurat yang terkunci. Untuk kasus kekerasan supporter, yang pertama tragedi Kanjuruhan, ada 135 jiwa yang meninggal, 500 lebih orang terluka. Untuk jumlah penonton 42 penonton, yang kapasitas stadion hanya 38.000 penonton. Untuk kronologi kejadian, pada laga Arema versus Persebaya dengan hasil 2-3 yang dimenangkan Persebaya Surabaya. Kemudian supporter merobos masuk lapangan dan gas air mata ditembakkan ke tribun, kepanikan massal plus pintu darurat terkunci. Yang ketiga, faktor penyebab kekerasan. Yang pertama, fanatisme berlebihan. Identitas komunal yang sangat kuat membuat kekalahan tim terasa sebagai ancaman eksistensial terhadap martabat kelompok. Yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Frustasi kolektif dari lapisan bawah yang mencari pengakuan sosial di luar jalur konvensional. Tiga, lemahnya regulasi. Otoritas sepak bola gagal menegakkan standar keamanan FIFA secara konsisten dan akuntabel. Yang keempat, infrastruktur tidak memadai. Kapasitas stadion yang melebihi batas, ketiadaan pintu darurat yang memadai, dan absennya protokol evakuasi. Untuk yang kelima, komersialisasi berlebihan. Tekanan profit mengalahkan pertimbangan keselamatan dan etika dalam penyelenggaraan pertandingan. Yang keenam, absennya edukasi supporter atau tidak ada edukasi terhadap supporter. Tidak ada program sistematis pembinaan karakter dan budaya sportivitas bagi komunitas supporter. Yang keempat, ada tinjauan teori sosiologi. Yang pertama, teori konflik, kekerasan sebagai ekspresi perebutan identitas, dominasi dan kekuasaan simbolis antar kelompok supporter. Yang kedua, teori fungsionalisme struktural. Tragedi Kanjuruhan, disfungsi sistemik akibat kegagalan seluruh subsistem sepak bola. Yang ketiga, teori penyimpangan sosial. Hambatan struktural mendorong masyarakat kelas bawah mencari pengakuan melalui jalur menyimpang. Untuk teori yang keempat, interaksionisme simbolik. Simbol-simbol supporter seperti kostum, warna, atau chants mengandung muatan identitas sakral yang diperjuangkan. Untuk yang kelima, pola kekerasan dalam Liga 1 Indonesia, itu ada 70 insiden kekerasan supporter berujung korban serius dari 2015 sampai 2022. Bentuk kekerasannya, kekerasan verbal, maki-makian, yel-yel rasis, diskriminatif, perkelahian antar supporter sebelum dan sesudah laga, serangan fisik terhadap pemain, wasit, dan ofisial. Untuk rivalitas dan penyimpangannya, perusakan fasilitas umum dan kendaraan, rivalitas intens seperti Arema versus Bonek, Jackmania versus Viking, Match Viking, korupsi dan nepotisme dalam kompetisi. Yang keenam, analisis sosiologis. Pertama, konflik ada 3 level antar supporter. Yang kedua, supporter versus aparat. Yang ketiga, komersialisasi versus keselamatan dan etika.
disfungsi sistematik PSSI, panitia, aparat, dan stadion gagal berfungsi secara integritas. Kondisi onominya institusional. Yang ketiga, frustasi alienasi kelas bawah yang terhalang mobilitas sosial mencari pengakuan dan status melalui subkultur kekerasan supporter. Yang keempat, dinamika individuasi dalam kerumunan. Individu kehilangan kesadaran diri, mudah terbawa arus perilaku agresif kolektif. Untuk dampak sosial, yang pertama dampak negatif, hilangnya 135 jiwa dan trauma keluarga korban. Yang kedua, kerusakan citra Indonesia di mata internasional. Yang ketiga, kerugian ekonomi, laga dibatalkan, fasilitas rusak. Yang keempat, fragmentasi sosial antar komunitas dan kota. Yang kelima, normalisasi kekerasan pada generasi muda. Dampak positifnya, katalisator reformasi tata kelola PSSI, bangkitnya kesadaran HAM dan akuntabilitas publik, pertumbuhan kajian sosiologi olahraga Indonesia, potensi energi supporter diarahkan ke kegiatan sosial. Yang ke-8, rekomendasi dan solusi. Yang pertama, PSSI dan Liga 1 ditegakkan standar keamanan FIFA secara konsisten, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kompetisi. Yang kedua, pemerintah dan DPR bentuk UU keamanan pertandingan dan olahraga, perkuat pengawasan independen terhadap PSSI. Yang ketiga, aparat keamanan beralih dari model represif ke dialogis dan deeskalatif. Yang pelatih manajemen kerumunan berbasis standar internasional. Yang keempat, komunitas supporter, kembangkan budaya supporter sportif bermartabat dan arahkan energi kolektif ke kegiatan sosial positif. Yang ke-9, terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kekerasan supporter bukan spontan semata, melainkan produk kompleksitas faktor sosial, ekonomi, budaya, dan struktural. Yang kedua, tragedi Kanjuruhan sama dengannya kegagalan sistemik subsistem PSSI, aparat, stadion, penyelenggara gagal bersamaan. Yang ketiga, kesenjangan sosial mendorong kalangan muda mencari pengakuan melalui subkultur kekerasan sebagai pengganti mobilitas sosial. Yang keempat, reformasi nyata membutuhkan komitmen dan keselamatan manusia berada di atas kepentingan komersialisasi. Yang kelima, energi besar komunitas supporter Indonesia berpotensi menjadi kekuatan positif jika diarahkan dengan program yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.